Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Saudara, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngobrol bareng Bu Eti. Saudara, sudah berbulan-bulan kita terkungkung dan terancam oleh bayang-bayang virus corona. Virus ini tidak mereda, namun justru sebaliknya semakin menjadi. Virus ini tidak mengenal batas usia, tidak mengenal pria dan wanita, dan tidak mengenal miskin atau kaya. Siapapun, dimanapun, mereka bisa terpapar oleh virus corona. Sudah banyak saudara-saudara kita dan para tenaga kesehatan atau nakes yang terpapar oleh virus corona. Namun, tidak semestinya kita untuk mengucilkan dan memusuhi mereka. Karena virus ini bukanlah aib. Dan kita harus selalu memberikan uluran tangan dan dukungan kepada para penderita. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk memberikan dukungan kepada para penderita agar mereka bangkit kembali untuk bisa menampaki kehidupan yang semestinya? Nah, berikut segera kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo yang terhormat Ibu Hajah Eti Suryani, SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Iya, gimana kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Ibu di acara Ngobrol bareng Bu Eti. Bu Eti, ada satu kondisi di mana sekarang kalau kita itu berbicara tentang corona, memang belum bisa berhenti ya Bu ya. Iya, betul. Semakin lama semakin menjadi ini corona. Dan ada satu kondisi bahwa orang yang sudah terpapar oleh virus corona, banyak sekali masyarakat yang langsung memusuhi mereka. Dan tidak jarang ada yang dirapid dengan hasil reaktif. Masyarakat sudah terlalu berlebihan untuk memutuskan langsung memusuhi mereka, mengucilkan, bahkan ada yang mengusir. Nah, ini kalau menurut Ibu bagaimana ini Bu mensikapi fenomena yang seperti ini di lapangan? Sebetulnya juga ikut prihatin juga ya Mbak, karena virus corona ini sampai kapan kan kita tidak tahu. Betul sekali. Nah, masalah kejadian yang kemarin rapid test, kemudian reaktif, kemudian dikucilkan, masyarakat tidak mau menerima. Sebetulnya ini hanya kurang pemahaman masyarakat. Karena waktu awal-awal itu kita juga stres juga, takut. Bangun tidur, leher gitu langsung minum obat. Bersin sedikit langsung minum obat. Padahal sebelum itu kita bersin, batuk, leher apa kan enggak apa-apa. Nah, biasalah. Setelah adanya COVID ini ada orang yang seperti menyikapi mungkin karena ketakutan ini tadi, jadi kita tidak bisa menyalahkan. Karena ini kan waktu itu belum adanya sosialisasi yang banyak, edukasi ke masyarakat. Jadi begitu ada rapid test positif, gedebuk langsung orang langsung diungsikan, dikucilkan. Nah, sebetulnya kalau menurut saya ini juga kasihan ya Mbak ya, kita sebagai masyarakat kan orang itu kalau ditarik sakit kan tidak mau. Padahal virus itu terbang kemana, mencok kemana kita tidak tahu, tidak pandang usia. Tadi pengen ngatur kaya, miskin, tua, muda, cantik, jelek, pria, wanita, semuanya lah. Makanya kalau ada orang yang reaktif, setidaknya kita ya jogolah, maksudnya jogo perasaan orang. Karena kalau itu seandainya terjadi pada diri kita, kita digitukan orang lain, kita bisa terima apa tidak. Jadi nyuwun sewu, masyarakat harus lebih paham corona itu apa. Jadi kalau ada orang reaktif, kita harus memberikan support, ngedek hati istilahnya gitu. Oke lah, kamu harus terisolasi, maksudnya isolasi mandiri. Kamu di sana, aku di sini, saling menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan. Kamu pakai masker, aku pakai masker. Jadi seperti itu. Jangan langsung istilah bahasa lebay Mbak ya. Wah, ojo rene, kamu tidak nulari aku. Sebetulnya kalau orang itu tidak ngomong diam aja, kalau kita berpapasan tidak apa-apa. Yang menularkan itu kan droplet itu tadi. Jadi harapan kami kepada masyarakat, mungkin itu kan kemarin masih awal-awalnya, mungkin kejadiannya masih seperti itu. Ada yang mengusir, ada yang mengasingkan.
itu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, Mbak, karena rasa takut dan ingin protek diri itu tadi, karena kepingin sehat. Jadi yang penting sekarang dengan berjalannya waktu dengan COVID ini kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi kalau dilihat sebenarnya tidak bisa disalahkan begitu saja, Bu, kepada masyarakat yang memberikan keputusan seperti itu, karena memang virus ini tidak kelihatan, kemudian juga tidak tampak. Siapapun dimanapun akan bisa terjangkit oleh virus ini. Corona. Nah, kadang masyarakat juga atau mereka memberikan satu pemahaman, aduh antisipasi boleh dong, misalnya kayak seperti itu, Bu. Nah, ini menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Ya boleh saja, antisipasi boleh, karena virus corona ini hinggap di mana, terbang di mana kita tidak tahu. Kalau musuh bawa senjata kita tahu, ditembak langsung kita lihat. Kalau benar nggak tahu, makanya saya berharap dengan adanya hasil umpamanya tes rapid atau swab, seandainya orang itu mengalami positif, apa harus melakukan isolasi mandiri atau harus ke rumah sehat atau harus dirujuk di rumah sakit. Harapan kami kita masyarakat boleh takut, tapi penting jangan berlebihan itu tadi, jangan berlebihan, karena kita harus memberikan rasa, Mbak, karena nyun sewu, umpama kita keluarga kita ada salah satu yang kena gitu, umpama kita digitukan tetangga kita, rasa hati kita bagaimana, kan kasihan juga. Jadi disepat biar orang itu cepat sembuh, gitu aja. Jadi takut boleh, tapi jangan berlebihan, harus mendukung, itu. Sekarang kalau untuk keluarga ini, Bu, ya, kadang mereka keluarga ataupun penderita ini menjadikan trauma jika para masyarakat atau lingkungannya sudah mengucilkan atau memusuhi mereka gitu ya. Apalagi kalau ini ada yang anak-anak kecil, Bu, ya. Biasanya mereka anak-anak atau masih di usia balita bisa keluar, bisa bermain bersama teman-temannya, sementara sekarang mereka tidak bisa. Ini akan menjadikan trauma dan beban psikis bagi si anak itu. Apakah di sini ada terobosan-terobosan, terutama tim penggerak PKK ini, Bu, menghadirkan psikiater atau kader-kader dari PKK sendiri untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Bu? Ini monggo silakan, Ibu. Kalau sampai memanggil psikiater separah itu enggak ya, Mbak. Kita selaku ketua tim penggerak PKK selalu memberikan edukasi kepada tim kami, kader-kader kami, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahwa tim penggerak PKK adalah luar biasa gerakannya. Jadi kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat, jadilah ibu yang cerdas. Karena ibu adalah yang mengelola dalam rumah tangga. Bagaimana penjenengan memberikan inovasi di dalam rumah tangga itu, karena keterbatasan kita ini tidak bisa keluar rumah. Jadi ibu, ini peran ibu luar biasa, memberikan mungkin pembelajaran pada anak harus didampingi, mungkin diajari yang perempuan masak, mungkin diajari menjahit, itu semuanya bisa, Mbak. Mungkin kalau yang masih balita mewarna, mungkin dilatih membuat abjad, semuanya bisa dilakukan, tidak usah harus kita mengambil psikiater, tidak usah. Ibu itu luar biasa loh, Mbak. Ibu adalah madrasah pertama, jadi tidak perlu berketakutan yang luar biasa. Peran orang tua ini sangat luar biasa, Ibu, ya. Jadi harapan kami dengan adanya COVID ini, setidaknya rumah tangga ini akan menjadi lebih baik. Kita mengambil positifnya, dekat dengan anak, dengan keluarga, ibu bisa memberikan lebih segalanya untuk anak. Karena ini memang perlu waktu dan proses ya, untuk kembalikan trauma si anak ini kepada masyarakat. Betul. Tentunya, kan bermain tidak harus keluar, Mbak. Betul sekali, kan, kalau di rumah kan ada pengawasan orang tua. Pokoknya kalau kita mau berinovasi kreatif, ibu itu tidak ada entak ya, Mbak, tidak ada pentoknya, banyak sekali. Itu. Apalagi untuk anaknya ya, Bu, ya. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, kalau tadi kita sudah berbicara dari sisi keluarga, sekarang di sisi lingkungan ini, Bu. Mungkin ada penderita yang sudah terpapar oleh virus corona, di lingkungan sudah dimusuhi, sudah dikucilkan seperti itu, Ibu, ya. Kemudian mungkin yang sudah diobatkan, terus kemudian sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, di lingkungan belum bisa menerima secara baik gitu ya. Apalagi ini penderita yang dulunya mungkin pernah berjualan ini, Bu. Kadang mereka kembali untuk berjualan kembali, tapi ternyata warga sekitar atau masyarakat tidak mau membeli, apalagi melirik saja mungkin tidak. Nah, mensikapi hal seperti ini menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Wah, itu luar biasa keberlebihan. Karena gini ya, Mbak, nyun sewu, orang yang pernah terpapar virus corona itu selama dia sudah mendapatkan perawatan minimal kan 14 hari. Kalau dia sudah masuk rumah sakit ya, Mbak,
mereka sudah mendapat perawatan, pengobatan. Setelah sembuh dia masih isolasi nanti mandiri di rumah 14 hari. Setelah itu kan dinyatakan sudah sembuh. Sudah sembuh, otomatis dia akan beraktivitas kembali. Itu sebenarnya tidak ada apa-apa, sudah sehat, betul-betul sehat. Jadi sudah tidak ada virus atau nanti bisa menularkan enggak. Nah, yang penting ini aja, tetap protokol kesehatan, pakai masker. Umpama dia jualan, oke lah silahkan jualan lagi. Nah, bagi masyarakat jangan terlalu berlebihan, gitu loh. Dia jualan kan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Belilah nggak apa-apa. Wong yang jual juga pakai masker, kan dia juga dimasak, kan pakai api panas, kan mesti kan tetap sudah steril. Jadi harapan kami kepada warga masyarakat untuk menyikapi yang orang yang terpapar, kemudian sembuh, aktivitas kembali di masyarakat, welcome lah, terimalah. Terapkan pada diri kita, pakai rasa lah. Oh, kita itu hidup bermasyarakat gitu loh. Umpamanya kita digitukan sama orang, aku Pak Lora ada, kita lewat orang nyingkir, orang apa? Itu di tempat kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi jangan kita itu hidup bermasyarakat, ya kita harus kembali ke masyarakat. Kalau ada masyarakat begitu, kita motivasi, kita spot. Mbah, Lek De, Mas, wes mari, wah luar biasa, semangat sehat ya. Yuk kita kembali beraktivitas kembali, monggo jualan lagi, kita support gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai orang sudah sembuh dikucilkan. Nah ini ada aturan baru dari kementerian juga, bahwa nanti penderita COVID itu dirawat positif 10 hari, sembuh dan sembuh itu harus sudah dikeluarkan. Itu memang kita harus beradaptasi dengan COVID. Nah itu makan lebih, kita malah lebih protek lah gitu Mbak. Tapi kalau memang sudah dinyatakan sembuh, ya kita welcome lah gitu loh. Jangan terus kita asingkan berlebihan. Itu namanya orang yang kasihan sekali. Dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, mau kita hidup bermasyarakat, kita butuh dengan sesama orang. Kita tidak bisa apa-apa sendiri. Nyosewung ya Mbak. Kita semua itu perlu dengan orang. Jadi kalau ada orang yang sembuh ya kita berikan support. Alhamdulillah pun sembuh, Mas, Lek, Mbah, Podek gitu. Ayo kita rangkul kembali, yuk jaga kesehatan, kebersihan. Yang penting protokol kesehatan tetap dilakukan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sebelum aktivitas, kemudian hindari berkerumun, mungkin jaga jarak lah. Itu kalau kita selalu kita terapkan, insya Allah kan tetap aman, gitu aja. Jadi tidak masalah. Jangan kasihan. Ini Bu, yang tidak kalah penting kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan atau nakes yang sudah banyak terpapar oleh virus corona. Sampai dinas kesehatan juga menutup sebagian puskesmas yang ada. Namun di sisi lain, warga atau masyarakat mungkin ada yang masih tidak terpengaruh dengan virus corona itu apa. Banyak yang masih semau gue, masih leda-lede, dan mereka tidak mau tahu tentang itu. Nah, mensikapi masyarakat seperti ini tuh bagaimana ini Bu ya? Padahal pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah luar biasa untuk mengantisipasi agar warga masyarakat tidak tertular oleh virus tersebut, begitu Bu. Jadi monggo silakan ini Bu. Dulu nek ngomong ini sampai kita juga ikut pusing Mbak. Karena pemerintah itu sudah luar biasa perhatiannya untuk COVID ini. Bahkan anggaran sudah refocusing untuk COVID semua. Bahkan pembangunan sampai bisa tertunda karena ini semua. Tapi kita tidak apa-apa karena ini semua kan karena Allah. Kita tidak tahu. Allah memberikan ujian kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Karena ini mungkin dibalik semua ini ada hikmahnya. Lah, saya sangat perhatiannya gini. Kalau ada orang berpikiran bahwa penyakit ini adalah konspirasi apa itu adalah nyuwun sewu, naudzubillah min daliknya Mbak. Karena nyuwun sewu, virus ini kan kita datang dari mana kan ini semuanya kan dari Allah. Jadi kita ayo bantu pemerintah. Para nakes itu adalah garda terdepan. Perjuangannya dia juga punya keluarga. Dia punya suami, istri, anak. Dia juga kepengen kemerdekaan, kebebasan. Tapi waktu seluruh hidupnya difokuskan untuk menangani COVID ini. Nek ditarik kan nggak ada yang mau Mbak. Harusnya pulang tidak pulang. Di rumah sakit. Orang semua takut loh Mbak menangani ini, takut tertular. Tapi mereka tidak mengabaikan itu semua karena ini demi masyarakat biar dia sembuh. Nah, harapan kami, ayo kita support, kita berikan apresiasi kepada para nakes, dokter karena itu luar biasa. Ini pahlawan loh Mbak. Ini pahlawan. Pahlawan itu tidak harus medal ya. Ini juga namanya pahlawan. Nah, makanya saya mengajak masyarakat, ayo bantu pemerintah dan para nakes. Jangan mempunyai pikiran negatif lah. Kita berpositif thinking kepada Allah. Karena ini virus ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, mungkin nanti hikmahnya ini apa yang harus kita petik? Yaitu tadi
dekat dengan keluarga, ibadahnya dengan maksimal. Jadi jangan berpikiran selalu kita negatif, wah konspirasi, siapa mau konspirasi dengan penyakit? Buat konspirasi yang bisnis yang enak-enak umpama gitu loh. Nah, konspirasi dengan penyakit kan tidak ada yang mau. Lah, buat apa? Terus positifnya apa, keuntungannya apa gitu loh Mbak. Kan virus ini nanti nemplok, yang membuat konspirasi templok nih keluarganya dia, maukah dia? Nah, umpamanya seperti itu, makanya jangan berpikiran negatif, kita harus berpositif thinking. Bersama-sama bersatu padu, gotong royong untuk bagaimana segera memutus mata rantai ini. Jadi masyarakat, pemerintah, tokoh agama, semuanya dengan tenaga kesehatan bersatu padu saling mensupport, saling mendoakan, diberi sehat umur panjang, sehingga virus ini segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Nah, itu harapan kita kan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya perbincangan saat ini sangat menarik sekali gitu ya Bu ya. Namun sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan dari Bu Eti kepada warga masyarakat ataupun semua saja yang sudah menyaksikan acara ini. Mungkin silakan. Matur nuwun. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya, ayo mari kita bersama-sama menyikapi virus corona ini dengan positif thinking, kita bersatu, bergotong royong, kompak, sehati, bismillah, kita putus mata rantai COVID ini. Dengan cara apa? Memakai masker, kalau kita keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, sebelum dan sudah aktivitas, jaga jarak, hindari kerumunan. Jaga kesehatan, makanan yang penuh gizi dan seimbang, ibadah kepada Allah kita tingkatkan. Jadi insya Allah kita tidak perlu takut berlebihan karena nanti lama-kelamaan kita akan beradaptasi dengan virus corona ini. Jadi yang penting jaga imunitas kita. Positif thinking ini penting sekali Mbak. Hindari stres dan hindari emosi tinggi. Kalau kita selalu berprasangka baik dengan orang, insya Allah kita akan sehat walafiat selama dunia akhirat, panjang umur. Itu pesan saya kepada masyarakat Sukoharjo. Yuk kita sama-sama nurut aturan pemerintah yaitu protokol kesehatan. Insya Allah semangat sehat. Saudara, virus corona bukanlah aib bagi penderitanya. Virus ini adalah cobaan di dunia, ujian keimanan dan kesabaran. Berhati-hati bukan berarti takut mati, namun kita harus tetap waspada dan jangan sampai terlena. Selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari petaka. Saya Dewi Erlinawati segera undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.